Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Doni Visandono Yogi Varia, Sarjana Ekonomi Magister Akuntansi Akuntan, selaku dosen program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Kanjuruhan dan Malang. Hari ini saya akan memperkenalkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu akuntansi sektor publik. Mata kuliah akuntansi sektor publik berkode EK 311 berbobot 3 SKS dan mahasiswa di semester 3. Mata kuliah ini akan membekali mahasiswa memahami penerapan akuntansi di pemerintahan dan lembaga sektor publik. Materi utamanya adalah meliputi SAP berbasis akrual, siklus akuntansi pemerintahan daerah, penyusunan laporan keuangan, serta isu terkini dalam pemerintahan dan BLU. Capaian metode pembelajaran ini kita targetkan ada 4, di mana mahasiswa diterapkan mampu memahami konsep dasar, menjelaskan SAP, menerapkan siklus akuntansi, dan penganalisis isu sektor publik dalam pembelajarannya, serta menetapkan student center learning. Ya, bentuknya kuliah juga, ada diskusi, studi kasus, dan project based learning. Mahasiswa akan menganalisa laporan keuangan pemerintah daerah secara langsung, serta mengukur transparansi dan akuntabilitas, lalu memberi rekomendasi perbaikan. Bagaimana penilaiannya dilakukan adalah dengan 1. Tugas proyek, 2. Presentasi, yang ketiga adalah studi kasus, serta selanjutnya UAS dengan total bobot 100%, semua menggunakan rubrik yang jelas dan transparan. Harapan saya melalui mata kuliah ini, mahasiswa tidak hanya menguasai teknis akuntansi, tapi juga memiliki integritas dan pemahaman tata kelola keuangan negara yang baik. Demikian perkenalan singkat mata kuliah akuntansi sektor publik, dan saksikan video pengajarannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Ini menjelang siang ya. Terima kasih untuk kehadiran teman-teman di kuliah yang selanjutnya ini ya. Perkenalkan, nama saya Doni Wisandono Yogi Varia yang saat ini akan memberikan tentang mata kuliah akuntansi sektor publik. Semangat untuk mendengarkan? Oke ya, semangat ya, kita hari ini bisa bertemu lagi dengan keadaan sehat. Oke, sebelumnya untuk kita satu frekuensi ya. Sebelumnya kita mulai dulu dengan salam kita ya, salam kita yang hangat, yang beragama Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sejahtera bagi kita semua. Karena kita masuk di dalam era yang seperti ini, mungkin ada hal yang tegang dulu. Sebelumnya kita akan berdoa dulu ya untuk memulai kuliah ini ya. Berdoa menurut agama dan percaya masing-masing, dipersilahkan. Doa selesai. Oke, kita masuk ke RPS yang sebelumnya semester awal sudah saya berikan ke Anda, tapi supaya nanti ini lebih jelas lagi ya, RPS ini saya ulang lagi ya, seperti itu ya. Pencapaian sasaran dari akuntansi sektor publik ini ketika Anda melakukan kuliah ini ada 4 konsep, yang dimana Anda sebagai nantinya menempuh akuntansi sektor publik ini bisa membedakan antara standar akuntansi publik dan akuntansi komersial. Yang kedua, Anda bisa menjelaskan kerangka konseptualnya standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Dan yang ketiga, siklusnya ya, kalau di akuntansi komersial juga ada siklusnya, di pemerintahan juga ada siklusnya. Itu sudah saya sampaikan dulu saat kita pertama kali ketemu di perkuliahan ini, tapi untuk mengingatkan lagi ya ini ya. Terus yang keempat adalah Anda mampu menganalisis isu-isu terkini tentang masalah-masalah di badan layanan umum dan masalah-masalah yang ada di pemerintahan-pemerintahan, khususnya seperti itu ya. Kita nanti akan membahasnya itu, tapi ini kita masih ke RPS-nya seperti itu. Nah, ini untuk metode dan penilaiannya ya, supaya teman-teman juga tahu semua bahwa kita memakai macam-macam cara di situ ya, pakai macam-macam cara. Ada diskusi ya, yang
yang lalu, pertemuan lalu ada diskusi juga seperti itu. Terus ada studi kasus dan ada project based learning yang nantinya setelah kuliah ini kita melakukan project based learning itu ya selama 2 minggu nanti seperti itu. Nah, tugas utamanya adalah menganalisis laporan keuangan supaya Anda bisa menganalisis. Jadi penilaiannya itu ada tugas proyek, presentasi, studi kasus, dan UAS. Totalnya 100% dan semuanya itu pakai rubrik dan kriteria yang jelas seperti itu. Ya, ini tidak ada yang ditutup-tutupi. Nanti kita akan membuka itu sehingga nilaiku berapa nantinya seperti itu ya. Nah, setelah saya menilai semuanya sudah selesai, mungkin ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Nggak ada ya. Jadi semuanya jelas ya tentang nilai ini ya. Nanti dalam waktunya ini mungkin juga ada yang tanya seperti itu. Oke, kita akan mereview ya tentang mata kuliah yang terdahulu, bagaimana tentang siklus dan standar akuntansi pemerintahan ini. Secara garis besarnya, yang pertama itu sudah saya jelaskan bahwa konsep dasarnya, konsep dasarnya ini dia sudah masuk ke SAP seperti itu ya, dan belajar bagaimana transaksi pemerintah dicatat melalui jurnal, buku besar sampai pelaporannya. Dan ingat, belum ada perubahan juga, kita masih berbasis aktual di PP 71 tahun 2010. Jadi ini adalah standar yang dipakai pemerintah saat ini untuk mewujudkan tata kelola yang lebih baik lagi seperti itu ya. Oke, masih ingat pertemuan kita 1 minggu yang lalu? Ya, kita akan membahas apa? Di situ ada 5 macam bentuk laporan keuangan ya. Kita membahas tentang penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Ada yang ingat LRA apa? Ya, laporan realisasi anggaran untuk melihat perbandingan ya anggaran dan realisasi seperti itu. Terus LO, laporan operasional. LAK, laporan arus kas. Neraca, ya, ya untuk melihat aktiva di situ supaya kewajibannya, asetnya, dan ekuitasnya di akhir periode, serta CALK, catatan atas laporan keuangan ini yang nantinya bisa melihat dari susunan keempat tadi. Semuanya ini tujuannya untuk menata laporan keuangan yang baik dan akuntabel dan kepada DPRD itu menjadi sebuah pertanggungjawabannya. Oke, untuk selanjutnya kita akan masuk ya, nanti bahas tentang isu-isu tentang akuntansi desa, BLUD seperti itu ya, isu-isu terkini yang nantinya itu bisa Anda membedah seandainya ada masalah isu-isu apa yang akan kita bahas nanti seperti itu. Nanti Anda bisa bertanya tentang masalah-masalah yang ada, dan untuk waktu yang nantinya ke depannya saya akan menyampaikan materi dulu ya, nanti ada sesi tanya jawabnya. Oke, kita akan masuk ke sesi materi saya. Sebentar, oke, sebelum kita mulai ya, kita bisa berdiri semua ya, merefresh gitu ya, untuk kita nanti materinya masuk dengan enak ya. Kita pakai jargonnya kita yang terkenal itu ya. Oh waduh, akuntansi Unikama, akademisi unggul meraih prestasi, tepuk tangannya dong. Oke, silakan duduk kembali. Kita akan masuk ke materi kita ya, yang berjudul akuntansi pemerintahan desa, akuntansi badan layanan umum BLU, dan isu-isunya yang spesifik di sini. Nanti akan saya jabarkan materi ini ya supaya Anda mengenal dulu. Nanti ada sesi diskusinya. Ya, oke. Ini yang menjadi latar belakang dan urgensinya seperti itu. Mengapa sih desa dan BLU itu sangat penting? Anda tahu BLU itu UB, Saiful Anwar, RSUD itu adalah macam-macam BLU. Terus kalau pemerintahan desa itu adalah yang menerima anggaran, seperti itu ya. BLU ini penerimaannya gede banget seperti itu. Kalau desa itu anggarannya gede, makanya disinilah peran akuntansi nanti itu dibutuhkan. Anda ini nanti kalau terjun ke lapangan dan menjadi akuntan pemerintahan ini
sangat-sangat dibutuhkan karena itu adalah tombak ya, ujung pembangunan ekonomi lokal. Nah, di sini cuma nanti jangan kaget kalau di realitanya kita itu hanya sebagai beban administrasi. Akuntansi nggak penting. Ya, akuntansi itu hanya sebagai hal yang dia nggak bisa membuat keputusan seperti itu. Karena di sini kita cuma memberikan pendapat, analisis keuangan itu aja seperti itu. Jadi akhirnya ya udah seperti itu. Tapi kita sebagai nantinya kalau Anda terjun itu, Anda harus tahu bahwa Anda sangat penting sekali di situ dan banyak pencegahan korupsi karena laporan keuangannya bagus. Nah, di sini ya, udah ada kok dasar hukumnya. Dasar hukumnya itu ada. Desa itu di Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Ada lagi peraturan Menteri Dalam Negeri seperti itu. Dan BLU ada juga peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2005 tentang tata kelola keuangannya, dan konsekuensinya memang harus setiap transaksi itu harus dicatat seperti itu karena ini berkaitan dengan masuk dan keluarnya uang negara seperti itu ya. Dan dimensi social arts dalam akuntansi publik ini, kenapa sih akuntansi ini juga harus ada seninya? Anda semua kan sudah syarat dari akuntansi terpublik ini kan pengantar akuntansi toh, bahwa pengantar akuntansi itu adalah seni mencatat seperti itu ya. Di sini juga seperti itu. Angka laporan keuangan itu harus dipahami sama orang-orang yang nggak ngerti itu. Makanya di akuntansi terpublik ini agak susah gitu ya, karena ini berkaitan dengan publiknya seperti itu. Dan responsivitas sosialnya ini anggaran biasanya itu hanya mencerminkan tokoh-tokoh di situ. Tapi sebenarnya ini nilai keadilan kesetaraan ini harus meliputi kearifan lokal, dan legitimasi publik itu memang harus sangat-sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena masyarakat lahir dari transparansi yang akuntabel sehingga laporan keuangan ini bisa menjadi humanis, diterima seperti itu. Dan kita sekarang coba menggali ya temuan utama pada praktek akuntansi desa seperti itu. Dimana yang pertama di sini ada yang dari Indonesia Timur. Ada ya, pasti berkaitan dengan sumber daya manusianya, itu pasti, karena kebanyakan mereka kan tokoh-tokoh masyarakat seperti itu, dia langsung masuklah ke pemerintahan dan dia mengelola anggaran pemerintah. Nah, itu kan akan menjadi kendalanya. Sistem oke lah ada seperti itu, tapi apa ya, hanya dibuat aja, kalau ada uang masuk masukkan aja, kalau ada uang keluar keluarkan aja, selesai seperti itu. Ini hanya sebagai sebuah ya budayanya kayak gini seperti itu ya. Ya pokoknya aku udah catat seperti itu ya. Inventaris aset, ya pokoknya ada yang masuk nggak tahu, karena ya ini punyanya dulu ya dari pusat tuh ya, tapi nggak ada pencatatan seperti itu. Itu yang menjadi kendala-kendala, bagaimana temuan-temuan itu yang terjadi seperti itu di BLU dan BLUD. Nah ini ya, karena saya juga berkecimpungnya di rumah sakit juga, ketika dia menentukan kos ya, tarif seperti itu, dia tidak mengambil dari inasi bijis atau yang costing ya, unit costnya yang presisi, tapi ya udah tahun yang lalu seperti itu ya, akhirnya penyusunan tarifnya itu nggak bisa matching seperti itu. Terus ya, kita sebagai akuntansi itu harus akuntabilitas, tanggung jawab ya, tapi di prakteknya itu fleksibilitas, udahlah ini aja dilakukanlah, selesai seperti itu. Ini yang akan menjadikan masalah nantinya di prakteknya BLU dan BLUD itu. Jadi ada juga dua standar di sini. Yang satunya SAP, pemerintah minta gini, tapi ada juga standar akuntansi keuangan. Nah ini yang matchingkannya inilah, publik itu akan menjadi sebuah dilema seperti itu ya. Oke, contoh masalah dimensi legal. Kembali lagi tadi ya ke catatan inventarisnya. Ketika ada tanah bangunan tanpa kelengkapan sertifikat, mereka membuat to fine. Tapi dampak legalnya ketika ada audit kepatuhan itu warna merah, bisa menjadi sengketa seperti itu ya. Dampak akuntansinya ini yang penting ya. Dia tidak valid secara entitas seperti itu. Karena ya memang nggak ada catatannya seperti itu. Akhirnya catatannya menjadi tidak valid seperti itu. Oke, sekarang yang dimensi sosialnya yang tadi kita bahas itu ya, bagaimana kenaikan tarif pelayanan BLUD itu di RSUD atau puskesmas itu
atau BLT desa itu akhirnya kayak tertutup gitu ya. Banyak publik kok seperti ini ya, kok seperti itu ya, kebijakannya seperti itu ya. Itu karena kembali lagi ke laporan keuangan yang secara teknis nggak berhasil. Otomatis ini yang harus dikomunikasikan, misalkan melalui media sosial, misalkan melalui platform-platform yang ada seperti itu, supaya apa? Supaya masyarakat ini tahu apa yang menjadi masalah-masalah yang ada di BLUD dan desa tersebut. Saya buat matriks ya, integrasinya di sini. Oke ya, di sini akuntansi itu kan kita harus tepat, handal, dan sesuai dengan pendapat PSAK kan, seperti itu toh, bener kan? Yang intinya supaya laporan keuangan ini menjadi wajar tanpa pengecualian, seperti itu. Dan yang kedua itu tentang legal. Kalau kebutuhan regulasi yang bebas dengan korupsi fokus utamanya, pasti organisasi itu aman, bener kan? Ya. Dan terus sosial. Ini yang muda-muda ini ya, biasanya pakai media sosial ini ya. Transparansi, keadilan komunikasi, supaya kepercayaan partisipasi warga ini dapat kita percayakan gitu ya. Warga, oh aku percaya dengan pemimpin-pemimpinku ini karena pemimpin-pemimpinku ini sudah transparansi seperti itu. Itu adalah akuntan-akuntan nantinya yang akan bekerja di sini seperti itu. Oke, kita berbicara tentang rekomendasi ya. Orang accounting ini hanya bisa merekomendasikan. Orang accounting itu jarang dia mendapat sebuah keputusan. Namanya juga accounting ya. Accounting itu kan memasukkan transaksi keuangan ke dalam jurnal, buku besar seperti itu yang tadi saya sampaikan pertama itu ya. Dia hanya merekomendasikan seperti ini. Ya, kalau memang SDM-nya nggak mampu, ya otomatis harus ada pendidikan yang berkelanjutan. Seperti itu kan, benar nggak? Dan ketika digital terintegrasi, ya harus sejalan antara sistem keuangannya desa seperti itu, terus BLU-nya, e-government-nya dengan smart BLU-nya itu harus memang benar-benar terintegrasi semuanya. Kalau dia mempostingnya di sini, di sana harus sama seperti itu. Supaya apa? Ini menjadi klik ya dalam keuangan tersebut. Yang ketiga adalah SOP manajemen aset. Nah, SOP ini sebenarnya dia manual, tapi itu penting sekali. Dan ini bisa dijadikan sebagai bukti di dalam sebuah acara pemeriksaan, baik itu oleh audit ataupun pengadilan, karena di situ ada otorisasinya semua dan sudah ada alurnya seperti itu. Oke. Dan rekomendasi yang dua adalah pemenuhan dan mitigasi resiko legal, di mana sebuah audit tentang hukum ini harus secara berkala ya, tentang legal ini harus berkala. Terus bermitralah dengan jaksa negeri yang mengurusi tentang ya regulasi-regulasi ini, tentang pemerintahan Pemda yang memang dia bergerak di sini, supaya ada terjalin hubungan yang bagus lah, antara komunikasi yang bagus. Dan ini yang menjadikan aman nantinya ya. Nantinya itu, ini kan nanti kalau kamu terjun nanti ya, ini bisa menjadi salah satu solusi ya bagi kamu semua. Dan penataan peraturan perdes dan SOP itu sangat dibutuhkan dalam sebuah organisasi ini. Oke ya, nanti sambil kamu melihat ini, nanti kamu bertanyanya, nanti kita diskusinya seperti itu ya. Saya model belajarnya seperti itu supaya nantinya ini tidak terputus seperti itu. Oke, yang ketiga, nah ini teman-teman ini semua kan Gen Z ya, iya Gen Z ya. Iya, ada yang tahun 90 kayak Dilan itu, enggak ya? Oh ada ini, wah Mas Edo ini masih, ya bersyukur Mas Edo, Mas Edo lagi, Mas Dio ya, Mas Dio ini sangat mengikuti dan kepingin maju lagi untuk akuntansi ini, dimana komunikasi sosial ini dia bisa meringkas gitu ya. Ini ya, di sini juga ada seorang yang suka main konten kreator seperti itu ya. Jadi ini pasti mudah seperti itu
mengubah menjadi grafik, poster di publik dan media sosial seperti itu, dan forum musyawarah terbuka untuk mengadakan pertanggungjawaban publik dalam bahasa lokal yang ramah warganya. Sementara terus juga harus disediakan aluran aduan-aduan seperti itu, supaya nantinya ketika warga itu ada keluh kesahnya itu bisa tertampung seperti itu. Ini adalah salah satu pelayanan dari BLU dan program desa. Nah, teman-teman juga harus membuat roadmap nantinya. Teman-teman juga membuat roadmap nantinya setelah saya kuliah ini maunya seperti apa, seperti itu ya. Apakah nantinya mau nikah, seperti itu ya. Nah, ini semuanya roadmap yang menjadi langkah-langkah yang nantinya bisa menjadi perbaikan Anda semua. Yang pertama itu langkah pendek, jangka 1 sampai 3 bulannya. Kita menetapkan dulu ini, nyusunnya pembenahan dokumen legal seperti itu. Terus memetakan masalah akuntansinya tadi ya, tentang SDM-nya seperti itu ya. Jangka menengah 3 sampai 6 bulan itu, nah ini mulai pelatihan SDM-nya itu dipakai seperti itu ya. Terus penerapan SOP aset dan pembuatan infografis publik. Dan jangka panjangnya itu kita mengevaluasi dampak yang sudah kita sampaikan di jangka pendek dan jangka menengahnya itu. Nah, di sini ada sebuah singkatan atau simpulan dari sebuah materi saya, bahwa akuntansi desa dan BLU bukan sekedar pencatatan angka aja, tapi dia adalah instrumen pelayanan publik yang tujuannya adalah service excellence, di mana keberhasilan pengelolaan keuangan itu ditentukan oleh keseimbangan antara keahlian teknis akuntansi, ketaatan hukum, kepekatan sosial, dan seni berkomunikasi. Itu yang menjadi materi kita pada hari ini. Selanjutnya kita masuk pada tanya jawab dan diskusi sebentar ya. Oke, sebenarnya saya akan menyiapkan dulu. Anda mungkin mempersiapkan pertanyaannya untuk nantinya kita bisa berdiskusi. Ingat, diskusi ini adalah pengumpulan poin Anda di dalam ketika tadi RPS seperti itu ya. Sebentar Anda mempersiapkannya. Oke, ini sesi diskusi ini kita lakukan ya. Kamu juga tambah kolom nantinya kumpulkan dalam semester. Ada pertanyaan, saya harapkan kelas ini aktif ya. Karena ini akan membuka bagaimana materi saya bisa sampaikan. Ya, ada pertanyaan. Oke, Tasya, silakan berdiri. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Pak. Di sini saya ingin bertanya sepat pengelolaan kas dan administrasi. Iya. Nah, apabila pencairan dana desa sebesar 200 juta pada awal kuartal, namun karena belum memiliki tempat penyimpanan kas yang memadai, bendahara desa tersebut menyimpan separuh dana di rekening pribadi dan sebagian lagi digunakan secara tunai untuk keperluan operasional harian tanpa mencatatnya di kas umum atau di KU terlebih dahulu. Nah, menurut Bapak, bagaimana penilaian tindakan bendahara desa ini berdasarkan prinsip akuntansi dan tata kelola keuangan desa? Oke, ini pertanyaannya sangat-sangat tajam sekali. Silakan duduk, Tasya. Ini tentang sanksi dan denda. Bagus sekali ya pertanyaannya. Ini berkaitan dengan pribadi dan berkaitan dengan badan wakil desa tinggi. Jelas dari bendahara ini dia melakukan bis karena tindakan tercampur uang desa atau rekening pribadinya itu adalah hal yang melanggar prinsip. Prinsipnya adalah entity concept. Jadi ada itu dan regulasi tata kelola keuangan desa Permendagri nomor 20 tahun 2012 sangat-sangat artinya ini bisa membuangkan menggelembung anggarannya dia ngerti anggarannya tuh kapasitas ini fraud seperti itu, dan akhirnya di akuntansinya nggak akurat seperti itu. Harusnya semuanya yang masuk ke rekening desa itu TKD dan pengeluarannya itu harus wajib dan dicatat juga secara real time di BKU dengan di rahasia. Jadi itu ya yang menjadi solusinya. Kalau kamu punya itu jangan sampai nanti masuk ke ada kalian mau sekali lagi dari jabatnya. Oke ya. Oke, kita lanjut ke tanya lanjutnya nanti. Oke, kemana? Ya,
apa yang ini salah satu atlet kita ya. Baik Pak, terima kasih atas waktu ini berkesempatan untuk bertanya. Jadi saya ingin bertanya di pengamatan dan beban Oke. di asas kas dan Masih akumulasi. banget. Ya. Jadi pertanyaan saya itu Oke. pada bulan Desember 2025 Ah, desa telah menyelesaikan pembangunan jalan desa sebesar 50 juta. ya, ada 50 juga. Pemborongan telah menyerahkan pekerja secara 100%. Tetapi pembayaran dari pemerintah desa Ya. baru dapat ditransfer pada bulan Januari 2026. Oke. Nah, jadi kapan transaksi ini harus diakui dan dicatat dalam akuntansi keuangan desa yang menerapkan kas basis? Oke. Ini berarti pertanyaannya tentang cash basis ya. Ya, baik Pak. Oke, makasih Mas Lukman atas pertanyaannya bagus sekali karena di sini menyoroti tentang pendapatan dan beban. Yang pengakuan transaksi menggunakan asas kas dan pendapatan belanja beban itu harus diakui saat kas itu diterima. Cash basis seperti itu ya. Jadi ketika pembangunan jalan desa sebesar 50 juta, sebenarnya sudah ada DP-nya seperti itu, tapi sudah selesai pekerjaannya dan diborong kita dan kas desa belum ada, itu masih jangan cair dulu karena ini kas basis ya. Dan itu dia harus mencatat yang itu Januari 2026 saat uang itu diterima dan masuk ke dalam kas desa. Itu harus ada mutinasnya yang jangan memang harus ada aktivitas masuk dan dia harus dikuatkan untuk jalan ya seperti itu. Jadi kalau cash basis itu ya otomatis semuanya itu harus sesuai dengan keuangannya dan pencatatan asetnya ya tadi sama dari siapa pencatatan asetnya itu ya harus di tahun antara 2026 walaupun pengerjaannya di tahun 2025 nanti ada yang namanya cash basis seperti itu. Akhirnya ini menjadi sama matching begini ya. Oke, itu yang menjadi jawaban. Apakah saya sebutkan lagi sudah cukup? Cukup Pak. Baik Pak. Oke, terima kasih ya atas partisipasi teman-teman semua dengan diskusi ini, dengan mendengarkan materi seperti itu. Dan kita siapkan nanti project based learning-nya ya. Dari kesimpulannya, dari materi yang kita dapatkan dari ini adalah integritas dan akuntabilitas itu adalah wajib ya bagi pengelola baik itu desa maupun BLU melalui buku kas umum tadi yang dikatakan sama Elsa dan rekening kas desa atau rekening-rekening yang ada di BLU-nya. Kepatuhan asas kas tadi yang ditanyakan oleh Mas Emmanuel seperti itu. Sinergi APBD dan APBDes ini BUDes ini harus selalu bersinergi seperti itu supaya pencatatannya menjadi bagus. Transparansi aset tetap yang tadi menjadi hal yang kita diskusikan itu supaya nantinya tidak menjadi sebuah permasalahan di kemudian hari seperti itu ya. Oke, saya akhiri kuliah kita pada ini sudah menjelang siang ya, sudah nantinya kita makan siang. Nanti setelah keluar silakan makan siang di kantin atau di kos masing-masing seperti itu ya. Saya akhiri ya, kalau ada saya ada tutur kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.